Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, amin. Di video kali ini aku akan sharing tentang waktu yang tepat untuk menabung. Nah, kebetulan ini banyak diperdebatkan ya di dalam komen Instagram aku. Jadi aku mau ngebahasnya sekarang di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih untuk yang udah subscribe ya teman-teman. Untuk yang belum bisa tekan tombol subscribe-nya sekarang. Simak dari awal sampai akhir ya teman-teman, biar kalian bisa memahaminya. Untuk yang pertama, waktu menabung itu ada pada awal ya. Jadi menabung di awal. Nah, aku akan jelasin ini gimana maksudnya menabung di awal. Jadi saat kita menerima uang atau saat kita gajian, kita langsung membuat list pengeluaran. Menulis list pengeluaran ini sangat penting teman-teman untuk yang mau menabung di awal ya, karena dikhawatirkan nanti nominal menabungnya terlalu besar sehingga kebutuhan-kebutuhan yang lain menjadi terkesampingkan ya. Jadi harus banget ini menulis dulu list pengeluarannya. Nah, di dalam list pengeluaran tersebut yang harus kita tulis pertama atau yang kita dahulukan itu adalah budget untuk menabung. Nah, jadi ini ya teman-teman yang dimaksud menabung di awal itu. Jadi dalam budget list pengeluaran itu diutamakan. Jadi untuk budget menabung itu udah dipisahkan langsung ke dalam celengan ya teman-teman. Untuk list-list yang lainnya, belanja mingguan, belanja bulanan, dan lain-lain itu juga ada ya, tapi itu ditulisnya setelah menabung. Nah, ini aku contohkan misalnya satu bulannya harus 300.000 yang udah dipisahkan ke dalam celengan ya atau tabungan. Ini jadi udah tenang ya kalau udah menabung di awal seperti ini. Tapi aku menyarankan untuk yang menabung di awal ini cocoknya untuk yang berpenghasilan bulanan ya teman-teman, dan yang berpenghasilan lebih dari standar. Jadi kalau misalnya penghasilannya dianggap tinggi, ini cocok banget untuk menabung di awal karena udah tidak khawatir lagi tentang kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Kalau untuk yang masih khawatir akan terbengkalai kebutuhan yang lain, aku sarankan jangan menggunakan metode menabung di awal bulan ya teman-teman, karena sangat beresiko untuk dibobok di tengah jalan ya, jadi menabungnya tidak akan maksimal. Jadi kalian bisa memilih waktu yang lain untuk menabung ya teman-teman. Untuk yang kedua, ini adalah menabung harian dan mingguan. Untuk menabung harian, jadi menabungnya ini setiap hari satu kali. Untuk yang setiap minggu, jadi menabungnya satu minggu satu kali ya teman-teman. Untuk yang satu hari sekali, jadi misalnya kita menyisihkan satu lembar per hari dari sisa uang belanja. Misalnya kita sisihkan 2.000 atau 5.000 per harinya.
Kita bisa menyisihkan uang tersebut dari uang belanja sayur atau dari sisa uang jajan anak ya teman-teman. Jadi nominalnya itu tergantung masing-masing aja ya, bisa 2.000, bisa 5.000, bahkan bisa 10.000 sampai 20.000 per hari untuk ditabung ya. Untuk yang menabung tiap minggu, jadi mengisi tabungannya hanya 1 minggu 1 kali aja ya teman-teman. Nah, misalnya ini kita punya usaha sampingan, jadi dari laba usaha sampingan tersebut kita kumpulkan ya, dan baru kita masukkan ke celengannya pada hari Minggu misalnya. Jadi tiap hari Minggu kita memasukkan uang ke dalam celengan hasil laba dari jualan tersebut. Untuk nominal uang yang dimasukkan ke dalam celengannya juga itu tergantung dengan metode yang kita ambil. Nah, sekarang kan banyak metode target yang untuk menabung itu ya teman-teman. Jadi ada nominal-nominal yang harus dimasukkan ke dalam tabungan tiap minggu. Nah, kalian bisa cek di Instagram aku juga ada ya untuk target 5 juta, 3 juta, 2 juta setengah, tinggal dicek aja ya teman-teman. Atau kalian juga bisa membuat tabel tabungan sendiri dengan nominal sesuai kemampuan kalian. Jadi bisa kira-kira laba 1 minggunya berapa gitu, jadi tidak akan keteteran ya. Jadi untuk menabung harian dan mingguan ini kalau menurut aku sangat cocok untuk semua penghasilan ya teman-teman. Bisa untuk penghasilan harian, mingguan, dan bulanan juga ini bisa banget ya. Jadi bisa mengukur antara penghasilan dan pengeluaran masing-masing dan mana yang harus ditabungkan. Untuk yang ketiga, kita menabungnya di akhir. Ini artinya uang yang kita tabung itu adalah uang sisa dari budget setiap list pengeluaran bulanan kita ya teman-teman. Untuk contohnya, misalnya budget belanja bulanan kita adalah 1 juta rupiah. Sementara yang kita habiskan hanya 900.000 rupiah. Jadi, uang yang kita tabung itu adalah 100.000 rupiah. Untuk contoh yang lain, misalnya budget untuk beli sayur dan lauk kita dalam 1 bulan adalah 800.000. Sementara yang kita habiskan hanya 750.000. Jadi kita bisa menabungnya 50.000. Nah, ini udah pernah dijelaskan ya di video sebelumnya sama aku. Jadi begini ya teman-teman, untuk yang menabung di akhir, kita itu menabung sisanya ya. Jadi bukan kita membudgetkan dulu di awal list pengeluaran, tapi dari sisa-sisa budget pengeluaran. Dan untuk menabung yang ini cocoknya untuk yang berpenghasilan bulanan ya teman-teman.
Jadi ada 3 waktu untuk menabung. Yang pertama tadi menabung di awal, yang kedua menabung setiap hari atau setiap minggu, dan yang terakhir adalah menabung di akhir atau dari sisa budget. Jadi teknik menabung atau waktu menabung yang tepat untuk kita itu tergantung dengan kebutuhan dan penghasilan kita masing-masing. Jadi kalian tinggal pilih mana yang cocok ya teman-teman untuk waktunya. Yang di awal jangan sampai menyampingkan kebutuhan yang lain. Untuk yang menabung setiap hari atau 1 minggu sekali juga harus disesuaikan dengan kemampuan ya teman-teman, supaya tidak dibobok di tengah jalan, dan memasang targetnya juga jangan tiba-tiba yang tinggi ya, jadi harus belajar dari target yang kecil terlebih dahulu. Untuk menabung di akhir ini kalau menurut aku paling aman ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.